Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa dengan dipimpin oleh teman kalian sendiri ya. Yuk, dimulai dari sekarang. Nah, baiklah adik-adik, setelah kalian sudah selesai membaca doa, semoga materi pelajaran yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dengan baik, sehingga kalian paham dengan materi yang akan Bapak sampaikan kepada kalian semua. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak ingin tanya dulu kepada adik-adik semua, apakah adik-adik pernah merasakan bahwa ketika adik-adik berada di bawah sinar matahari, adik-adik merasakan sebuah kehangatan yang ada di dalam tubuh adik sendiri. Kemudian jika pernah seperti itu, kemudian Bapak akan tanya lagi, pernahkah adik-adik ketika menjemur baju yang basah, kemudian setelah beberapa saat kemudian hal itu baju tersebut bisa mengering? Pernah tidak? Baiklah, kalau pernah, Bapak akan melanjutkan materi yang akan kita pelajari hari ini. Atau mungkin sebelum Bapak kita beranjak ke materi, pernahkah kalian melihat ibu kalian sedang memasak di dapur, kemudian pada saat ibu kalian menuangkan minyak kelapa ke dalam wajan, lalu dihidupkan kompornya, kemudian keluar gelembung-gelembung kecil dari bawah wajan tersebut ketika telah dihidupkan kompor oleh sang ibu. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada materi kita kali ini. Jadi adik-adik, radiasi itu merupakan suatu perpindahan panas tanpa perantara, yakni berupa pancaran. Seperti contohnya api unggun yang ketika adik-adik berada di dekatnya tanpa menyentuhnya, tubuh adik-adik akan merasakan sebuah kehangatan. Kemudian juga sama ketika adik-adik berada di bawah terik matahari. Sekarang materi inilah yang akan kita pelajari bersama-sama. Atau mungkin sebelum kita beranjak ke materi, pernahkah kalian melihat ibu kalian sedang memasak di dapur, kemudian pada saat ibu kalian menuangkan minyak kelapa ke dalam wajan, lalu dihidupkan kompornya, kemudian keluar gelembung-gelembung kecil dari bawah wajan tersebut ketika telah dihidupkan kompor oleh sang ibu. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada materi kita kali ini. Jadi adik-adik, radiasi itu merupakan suatu perpindahan panas tanpa perantara, yakni berupa pancaran. Seperti contohnya api unggun yang ketika adik-adik berada di dekatnya tanpa menyentuhnya, tubuh adik-adik akan merasakan sebuah kehangatan. Kemudian juga sama ketika adik-adik berada di bawah terik matahari. Sekarang materi inilah yang akan kita pelajari bersama-sama. Adik-adik, kalian tahu tidak, isolator dan konduktor itu adalah istilah dari apa? Nah, konduktor dan isolator merupakan sebuah golongan benda, yakni yang pertama, konduktor. Konduktor merupakan benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Sedangkan isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya adalah dari benda konduktor dan isolator, yakni ada sendok yang berbahan dasar plastik, kemudian juga ada pensil yang berbahan dasar kayu, ada paku yang berbahan dasar baja atau besi, kemudian juga ada uang logam yang terbuat dari logam. Dan praktikum ini juga membutuhkan alat-alat selain alat konduktor dan isolator, juga membutuhkan lilin, kemudian korek api. Sekarang mari kita buktikan
benda-benda apa saja yang tergolong ke dalam benda konduktor ataupun benda isolator dengan cara praktikum sebagai berikut. Pertama-tama, kita hidupkan dulu lilin dengan korek api. Nah, dan langkah kedua, silakan adik Famel untuk memilih benda yang dibakar ke api selama 10 detik. Silakan. Hitung ya. 1, 2, 3, Jangan terlalu cepat. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah? Nah, sekarang mari kita pegang di area pembakaran. Bisa kita rasakan bahwa di area pembakaran, bukan persisnya di pembakaran, tapi di areanya, area pembakaran itu sangat terasa hangat. Tidak panas, tapi rasanya hangat. Baru akan terjadi panas sampai di ujung sini ketika pembakarannya itu agak lama. Mungkin bisa dirasakan oleh adik Famel. Rasanya seperti apa? Hangat ya? Bisa dirasakan oleh host. Silakan. Rasanya seperti apa? Hangat. Oke. Sekarang langkah kedua. Benda yang kedua silakan dipilih. Juga dibakar selama pembakaran 10 detik. 1, 2, 3, 4, Yang terlalu cepat. 5, 6. Kalian sudah bisa melihat sendiri kan? Tidak sampai 10 detik adik Famel ini sudah melepas genggaman pada uang logam yang dibakar. Ini menandakan bahwasanya area yang dibakar benda ini merupakan benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Nah, area yang dibakar itu merambatkan panasnya ke area-area di sekitarnya. Sehingga adik Famel tadi tidak sampai 10 detik itu sudah melepas genggaman pada uang logam ini. Mungkin bisa dirasakan juga rasanya seperti apa? Hangat ya? Lumayan hangat. Lumayan hangat. Nah, selanjutnya silakan dibakar selama 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, pada benda ini, benda yang sudah dibakar, setelah kita rasakan di area pembakaran, itu tidak merasakan panas sama sekali. Berbeda di area yang sudah dibakar. Dan area yang sudah dibakar pun tidak terlalu panas seperti uang logam ataupun besi, paku yang terbuat dari besi ini. Coba rasakan. Apakah ada rasa panas? Tidak ada kan? Ya. Silakan selanjutnya benda terakhir yakni sendok yang berbahan dasar plastik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah. Bisa kita lihat benda yang berbahan dasar plastik ini dan benda yang berbahan dasar kayu tadi itu sangat mudah dilahap oleh api. Akan tetapi benda-benda yang sangat mudah dilahap oleh api ini tidak menghantarkan panas dengan baik. Bisa kita rasakan di area pembakaran, di sekitar pembakarannya itu kita tidak merasakan apa saja, tidak merasakan apapun. Hanya merasakan di area inti pembakaran ini terasa panas, tetapi di area sekitarnya itu tidak terasa panas. Nah, sudah selesai, mungkin bisa dirasakan sendiri seperti apa di sini, apakah panas di area di sekitar area pembakaran? Enggak. Enggak kan? Nih, mungkin saya berbohong, silakan host
Dirasakan host panas atau tidak? Nggak ada panasnya kalau di sekitarnya, tapi kalau di area inti pembakaran lumayan panas. Iya. Kalau di sekitar pembakaran tidak ada rasa panasnya sama sekali, bahkan tidak ada rasa apapun. Akan tetapi di area inti pembakaran itu masih terasa hangat. Nah, kesimpulannya, mari sekarang kita tanyakan pada adik Famel, kira-kira benda apa saja yang tergolong terhadap benda konduktor maupun benda isolator. Kira-kira apa saja adik Famel? Benda konduktor ialah paku dan uang logam, dan benda isolator pensil dan sendok. Nah, jadi benda yang tergolong konduktor adalah paku dan uang logam. Karena paku terbuat dari besi dan uang logam ini berbahan dasar logam, sehingga keduanya dapat menghantarkan panas dengan baik. Dan yang kedua adalah isolator, yakni adalah pensil yang berbahan dasar kayu dan juga sendok yang berbahan dasar plastik. Kedua benda ini termasuk benda yang isolator, sehingga kedua benda ini tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Nah, sekarang kita sudah selesai mempelajari materi tentang radiasi, konduktor, dan juga isolator. Teman-teman, adik-adik, kita sudah sampai di akhir waktu. Sebelum Bapak tutup pelajaran kita hari ini, silahkan kalian membaca doa terlebih dahulu sebelum pulang, supaya pelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dengan baik. Kemudian juga jangan lupa untuk selalu dipelajari kembali setelah kalian pulang dari sini materi tersebut, supaya kalian tetap ingat dengan materi-materi yang sudah kita pelajari bersama. Baiklah, kepada ketua kelas silahkan memimpin doa untuk menutup pelajaran kita. Baiklah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.